Baby Z, pedangdut kelahiran 1982 ini pernah menikah dengan Erik, putra komedian Poatik setelah lulus SMA dan dikaruniai 2 anak, namun dikabarkan bercerai karena KDRT selama 5 tahun. Pelantun Nyamuk Malam ini kemudian menikah lagi dengan politikus asal Semarang dan dikaruniai 1 anak laki-laki, namun kembali bercerai diduga karena perselingkuhan. Perempuan yang memiliki bisnis angkutan batubara dan restoran ini saat umroh 12 Oktober lalu memposting video berpelukan dengan Lesti Kejora yang melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan KDRT, namun kini berdamai dan kembali bersama. Sebagai penyintas KDRT, Baby mengatakan setuju untuk berdamai, namun untuk kembali meneruskan rumah tangga harus dipikirkan lagi. Benarkah Baby Z memposting video bersama Lesti supaya viral? Dan bagaimana perjuangannya hingga lepas dari hubungan yang toksik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Baby Z. Ini ada artikelnya ya, Baby Z juga. Ini dengan kasus yang sedang mencuat menjadi ramai perbincangan tentang KDRT. Ternyata ada banyak sekali teman-teman artis juga yang pernah berada di situasi yang kurang lebih sama. Ini sampai 5 tahun ya, dan kamu nulis berharap Lesti bisa sadar KDRT itu nagih gitu ya. Ini apa yang kamu maksud dengan kata-kata nagih? Apa yang kamu rasakan waktu itu sampai 5 tahun gitu? Itu statement itu kan aku pernah ditanya sama psikolog ya. Karena aku ngerasain lagi tuh setiap abis selesai ribut ke KDRT, bayan gak lama tuh kalau ada sedikit percikan aja itu terjadi lagi. Jadi kayak suatu hal yang nagihnya itu bukan ke aku ya, tapi ke pelaku, iya, itu. Jadi pelaku ini kayak seperti dia tidak bisa merubah polanya dia gitu. Karena mungkin dia pikir KDRT itu menyelesaikan segala hal, lu diem gitu. Mungkin ya, aku pikir kayak gitu. Padahal itu bukan solusi, tapi itu bom waktu sih. Sebenarnya kamu tahu perilaku itu dari sejak kapan? Apakah dari sebelum menikah sudah tahu? Enggak, karena aku emang selalu menikah tuh singkat waktunya. Dia di pacaran ya bye-bye aja. Setelah nikah mungkin kan hidupnya lebih udah banyak kewajiban dan sebagainya, dan dia biasa anak tunggal, jadi nggak biasa berbagi suatu hal, apa keputusan diambil sendiri, jadi kita ikut saran nggak diterima. Itu sih kayak hal-hal itu sebenarnya. Itu dari kamu sampai 5 tahun. Apa yang membuat kamu ya mampu menguatkan diri bertahan sampai 5 tahun gitu? 5 tahun itu kan dulu aku menikah kan sebelum sebagai Baby Z ya, aku masih orang biasa, menikah orang yang standar ekonomi biasa aja, punya suami, berpikir udah ada yang mikirin sama anak-anak. Terus kalau aku bercerai saat itu, aku tuh nggak kerja Kak, aku nggak ada keluarga yang bisa bantuin aku tuh kemana? Aku kalau kepisah sama anak-anak pun nggak sanggup, aku bawa anak-anak pun aku nggak ngerti mau kasih makan apa. Jadi terus berharap Allah maha membolak-balikan hati manusia gitu. Kadang aku ajak ngomong tapi kayaknya sulit sih. Jadi titik apa yang membuat kamu akhirnya semakin yakin bulat untuk meninggalkan hubungan yang tidak sehat itu? Titiknya karena udah terlalu parah, udah hampir berdarah-darah. Jadi aku pikir stop, selesai itu. Dan aku tapi kekhawatiran itu masih ada kan pada saat kekhawatiran bahwa ini nanti anak-anak sama siapa, kamu gimana? Itu masih ada. Masih ada. Terus gimana cara kamu mengatasi kekhawatiran itu? Karena aku udah mulai bekerja. Kamu sudah mulai bekerja. Dan di tahun keberapa kamu mulai bekerja? Tahun keempat, aku udah dibolehin kerja. Kamu udah dibolehin kerja. Jadi kamu sudah mulai berpikir bahwa kalau itu menjadi kendala, kamu akan cari jalan keluar dengan bekerja. Itu. Dan sebenarnya orang tua tuh nggak tahu. Jadi selama 5 tahun menghadapi KDRT itu nggak tahu keluarga. Jadi ketika tahu dan akhirnya udahlah, karena kan aku dulu sampai sobek ini 5 jahitan. Jadi kamu tidak cerita sama keluarga? Enggak. Pas tahu tuh udah bonyok-bonyok gitu. Kenapa kamu nggak cerita sama keluarga? Satu, karena mau supaya orang tua tuh nggak pikiran. Terus dulu tuh pernikahan tuh buat saya tuh adalah sakral ya Kak. Ceraiin tuh aib. Jadi aku tuh nggak mau keluarga aku tuh malu. Karena dulu tuh bener-bener orang tuh cerai tuh kayaknya kenapa sih gitu. Jadi aku tuh yang paling dikhawatirkan itu. Itu kekhawatiran kamu. Ternyata setelah kamu berpisah, apakah kekhawatiran kamu itu betul nyata terjadi? Enggak. Ya awal-awal pasti berat Kak. Pasti aku bawa anak 2 dengan aku tidak punya rumah. Aku nggak berani balik pulang ke rumah mama karena mama sakit-sakitan, takut itu. Aku kos, bawa anak 2, pakai kipas angin, pakai kasur Palembang, itu bukan hal yang sangat. Dan aku hampir mau nyerahkan anak aku ke sana karena aku nggak sanggup, takut tidak ego gitu kan. Tapi anakku nggak mau. Jadi aku pikir ya udahlah, aku bangkit dari situ, mulai buka link lagi karena kan aku ibu rumah tangga nggak diinin kan. Jadi mulai cari peluang lagi, akhirnya bisa. Iya. Dan kamu bilang bahwa ada artikel juga bahwa kamu 2 kali berpisah dan dua-duanya itu juga karena hubungan yang kurang lebih sama. Iya. Kalau yang pertama aku fisik ya Kak.
Yang kedua itu aku psikis. Psikisnya tuh verbalnya bukan masalah. Ujungnya memang perselingkuhan, tapi masa itu aku ngalamin verbal tuh yang kurang pantas, kayak pelecehan seksual. Seksual tuh maksudnya Kamu direndahkan gitu? Kalau kata-kata, maaf ya, kata-kata kasar gitu. Itu tidak. Dia tidak pernah mukul aku, dia tidak pernah kamu Hanya kasar. kata-kata. Tapi itu kata-kata itu membuat kamu Tidak merasa pantas apa? dan merasa rendah. Dan merasa nggak percaya diri karena aku meng-compare tentang Diri kamu dengan orang lain. tentang dalam itu masalah ranjang, masalah itu seksualitas. Akhirnya kamu gimana? Itu berapa tahun kamu di hubungan yang kedua itu? 3 tahun. 3 tahun, 2 tahun tuh belum ada anak. Pas yang 7 bulan aku belum bisa melahirkan, 7 bulan aku langsung pisah. Aku yang minta talak itu langsung. Itu nggak mikir-mikir panjang. Padahal ekonomi aku saat itu sama suamiku yang kedua luar biasa sekali. Lagi kaya-kayanya, maaf ya, ini bicara versi aku, level aku di situ aku udah hidup enak banget. Tapi aku berpikir aku tinggalkan karena aku nggak kuat dengan situasi itu. Trauma berapa lama kamu menyembuhkan diri? Sampai detik ini aku belum menikah. Terakhir mencoba menikah sama orang yang lebih muda dan single supaya aku tidak disebut pelakor. Nyatanya tidak solusi juga. Akhirnya aku sekarang ya sendiri aja. Q&A kita baca. Pasti Q&A-nya. Kak Baby, kamu setuju nggak sama seruan boykot Leslar dari TV karena tidak mencerminkan perjuangan korban KDRT? Aku sih Selain sebenarnya berikut ini jawabannya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.